Hai hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki tema 2 kebersamaan. Subtema kedua, kebersamaan di sekolah pada pembelajaran ke-6. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu memahami gerakan memutar dan menekuk dengan benar. Setelah mengamati gambar permainan penguin dan singa laut pada video pembelajaran, siswa mampu melakukan gerakan memutar dan menekuk dengan tepat. Setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat memahami perbedaan jenis kelamin di sekolah dengan tepat. Setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat mengelompokkan jenis kelamin di sekolah dengan tepat. Setelah mengamati teks dongeng pada video pembelajaran, siswa dapat memahami isi teks dongeng dengan benar. Dan setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat mengaitkan isi dongeng dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, sekarang coba kalian perhatikan permainan yang dilakukan Siti dengan teman-temannya, yaitu permainan bermain penguin dan singa laut. Permainan penguin dan singa laut adalah permainan yang dilakukan dengan membuat lingkaran. Penguin berada di dalam lingkaran dan singa laut berada di luar lingkaran. Adapun teknis permainan ini yaitu dibagi menjadi 3 kelompok sebagai singa laut, sebagai penguin, dan sebagai lingkaran. Lalu beberapa anak membuat lingkaran dengan saling berpegangan tangan. Lalu permainan dimulai dengan singa laut menangkap penguin yang berada di luar lingkaran yang telah dibuat. Lalu lingkaran anak berputar dengan tujuan untuk menghalangi singa laut yang akan menangkap penguin. Lalu jika singa laut ingin masuk ke lingkaran, singa laut harus menyelam terlebih dahulu dan permainan akan berhenti jika singa laut berhasil menangkap penguin tersebut. Nah, setelah melakukan permainan penguin dan singa laut, Siti kembali ke sekolah. Di sekolah, Siti memiliki banyak sekali teman. Ada Siti, Edo, Dayu, Lani, Beni, Budi, Ita, Aldo, Reno, dan Ayu. Nah, setiap manusia terdiri dari 2 jenis kelamin, yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Adapun perbedaan dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Bagi anak perempuan, ciri-cirinya itu biasanya berambut panjang, menggunakan rok, suaranya lembut. Bagi yang beragama Islam menggunakan kerudung dan kulitnya lembut. Sedangkan ciri anak laki-laki yaitu biasanya berambut pendek, biasanya lebih berat, menggunakan seragam sekolah celana pendek, dan berotot. Nah, terdapat beberapa sikap baik saat bermain dengan teman, yaitu bermain dengan tidak membeda-bedakan teman, saling menghormati, saling menghargai, dan rukun. Nah, sekarang kita akan belajar membaca nyaring, di mana membaca nyaring merupakan suatu aktivitas yang menuntut aneka ragam keterampilan. Untuk kalian sendiri, keterampilan yang dituntut yaitu membaca dengan terang dan jelas, lalu membaca dengan penuh perasaan dan ekspresi, serta membaca tanpa tertegun-tegun dan tanpa terbata-bata. Sekarang mari kita baca teks dongeng Kiki dan Kiku. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. "Selamat pagi matahari yang baik," sapa Kiki ramah. "Selamat pagi juga Kiki, hohoho. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku," sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit
Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. "Kiku, pernahkah engkau makan cacing?" tanya Kiki pada suatu hari. "Belum." "Bagaimana rasanya?" Kiku merasa tertarik. "Belum pernah makan cacing? Kalau begitu jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi," kata Kiki sambil menepuk dada. "Kalau begitu aku akan mencari cacing," kata Kiku penasaran. "Kau akan mencari cacing di mana?" ejek Kiki. Aku tidak tahu," sahut Kiki malu. "Aku mau memberitahumu asal kau mau bangun pagi-pagi besok," ujar Kiki. "Baiklah," kata Kiku. Esok harinya seperti biasa, Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku. Karena Kiku masih mengantuk, Kiku sering menutup matanya. "Lihat Kiku, Bu Ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya?" tanya Kiki. Seketika Kiku yang berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. "Petok, petok. Ayo Kiki ajak makan sarapan bersama," ajak Bu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. "Kiki, aku makan cacing, jadi aku adalah burung sejati," kata Kiku. "Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit," kata Kiki. "Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang, karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat," kata Kiku. "Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi," kata Kiki. "Tentu, kalau begitu mari kita terbang. 1, 2, 3, seru Kiki. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Anak-anak sikap dengan teman yang berlainan jenis kelamin di sekolah ketika bermain atau berolahraga adalah tetap bersahabat, saling menghormati dan menghargai kepada teman yang memiliki perbedaan jenis kelamin. Sikap Ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam dongeng. Ayam tetap mau bersahabat dengan Kiki dan Kiku. Ia mau mencari makan bersama dengan burung. Nah, setelah mendengarkan cerita dongeng Kiki dan Kiku, silakan kalian isi soal pada buku tematik halaman 75-76. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi pembelajaran pada pertemuan kali ini telah tersampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan tadi mengenai permainan penguin dan singa laut, mengenai perbedaan jenis kelamin, serta membaca dongeng dengan teknik nyaring dapat kalian pahami. Namun jika masih ada yang masih kurang memahami, silahkan kalian tanyakan melalui WhatsApp. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.